Ada 3 disiplin olahraga dalam triathlon. Sesuai urutannya, renang, sepeda, dan lari. Sebagai makhluk darat, kita paling tidak familiar dengan berenang. Untuk itu, berenang buat yang pertama kali triathlon itu menjadi fokus utama, bahkan kadang-kadang menjadi yang menakutkan dalam triathlon. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Coach Adi Riyadi, coach yang membimbing saya di Ironman pertama saya di tahun 2019. Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Benny Yusron. Channel ini membahas tentang renang, sepeda, dan lari atau triathlon. Dan saya adalah seorang triatlet. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini, like video ini, dan sebarkan video ini. Tombol subscribe ada di sini ya. Ini adalah teknik berenang saya pada tahun 2015. Dengan kemampuan terenang seperti itu, saya mendaftar event Ironman pertama kali saya, yaitu Ironman 70.3 Bintan 2015. Saya berhasil menyelesaikan renang di lomba tersebut dengan catatan waktu 1 jam 5 menit. Namun, saya gagal menyelesaikan keseluruhan lomba karena saya tidak berhasil menyelesaikan leg sepeda pada waktu yang ditentukan. Status saya waktu itu adalah DNF alias Do Not Finish. Pada bulan Maret tahun 2018, saya mendaftarkan diri di event Ironman Malaysia 2018. Itu seharusnya menjadi Ironman pertama kali saya. Nah, setelah mendaftar, saya melakukan uji kemampuan diri lah, kemampuan berenang saya terutama. Waktu itu saya mencoba kemampuan renang saya dan hasilnya adalah 4.000 meter saya tempuh dalam 3 jam. Itu terlalu lama. Untuk itu waktu itu saya memutuskan untuk menggunakan jasa coach berenang. Nah, qadarullah saya bertemu dengan Coach Adi. Sekarang saya mau berbincang-bincang dengan Coach Adi Riyadi. Yuk. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Nih Coach Adi Riyadi yang membimbing saya berenang di Progress Ironman 2019. Apa kabar Coach? Baik. Gimana Ben? Apa kabar Ben? Resmi banget. Nah, what did you see, Coach, ketika pertama kali ngelihat renang gue yang kaki pacul itu? Benny berapa tahun lalu ya mulai berenang ya? 3 tahun ada ya? 3 tahun, dari 2018. 2018 ya? 2 tahun lah berarti ya? Ya awalnya sih susah juga Ben ya lihat Benny berenang begitu ya. Karena kalau seingat saya nih, Benny problemnya itu di kaki ya. Kaki karena kakinya Benny itu waktu itu macul ya. Jadi memang kebiasaan orang kan berenang ada kebiasaan yang memang kaki itu biasa untuk lari, yang biasa lari bentuknya berenang akan beda, yang biasa sepeda juga akan beda, yang memang basicnya dia tidak pernah lari dan tidak pernah sepeda, dia lebih gampang dibentuk sebenarnya Ben. Nah Benny menurut saya memang basicnya kuat di lari ya. Lari ya. Yes. Jadi kakinya tuh kelihatannya kaku banget dan waktu itu Benny selalu bentuknya begini gitu. Sedangkan bentuk kaki yang begini tuh yang jadi problem sehingga badannya Benny selalu dia drag ke bawah karena kakinya selalu jadi beban ya Ben waktu itu ya. Ya. Itu poin yang paling masalah tuh Ben. Ya. Bolongnya saya di situ memang dan kebayang dengan kaki seperti itu, saya pernah finish berenang di Ironman Bintan. Itu sangat menyiksa. Iya, pasti ya. Sangat menyiksa. Cuman untungnya Benny stamina-nya bagus Ben. Nah, itu dia. Masih jadi, ya nama orang Jawa masih ada untungnya. Ya, betul. Oh. Coach, untuk triathlon di Indonesia, menurut coach gimana? Triathlon kalau dilihat ya sekarang ya,
booming banget ya. Artinya sangat booming. semua orang ingin mencoba ya. Kalau saya lihat dasarnya mungkin orang bosen ya, sepeda terus, atau juga ada orang yang bosen lari terus. Nah, ada juga orang yang mikir, gue mau coba nih semuanya dalam satu olahraga ya. Cuman memang banyak orang kendalanya itu adalah di renang. Renang menjadi, benar kata Benny, hal yang menakutkan ya. Karena memang berenang itu kan nggak gampang ya. Untuk kita bisa berenang itu kan kita mencapai nggak sebulan 2 bulan ya Ben. Ya. Artinya ada orang yang tahunan, itu juga tergantung dari orang ya. Ada orang yang takut air, ada orang yang takut kegelapan, apalagi kita ngomong laut ya. Yes. Jadi emang banyak faktor di situ Ben. Nah, cuman kalau saya lihat teman-teman ini berani ya mencoba ya, karena kan tahapannya banyak dari triathlon. Kalau dia udah suka triathlon, itu pun ada 2 kategori kan Ben. Ya. Ada satu yang standar distance, Sprint, artinya sprint distance, yang artinya jaraknya juga nggak terlalu jauh. Kalau itu sudah bisa, dia naik ke Olympic distance yang lumayan jauh. Kalau dia sudah bisa itu masuk ke sebutannya 70.3 Ironman ya Ben. 70.3 yes. Atau yang kalau lebih gila lagi full Ironman ya, Full Ironman. teman-teman. Yap. Nah, jadi memang saya lihat perkembangannya ke arah situ lumayan banyak ya. Mulai banyak orang-orang lumayan yang booming ya. Cuman memang komitmennya harus benar tuh Ben. Artinya dari segi pricing kan nggak murah. Betul. Dari segi persiapan misalnya juga ya, dari segi baju, trisuit dan lain-lain. Tapi kalau sepeda sebenarnya kan dia bisa pakai sepeda apa aja ya. MTB bisa, apa bisa. Ya dilihat dari sisinya yang mana yang dia mau tempuh gitu loh. Itu sih Ben. Coach Adi sendiri mulai latar belakang dulu berenang atau? Jadi latar belakangnya gini, waktu berenang itu mulai dari SD Ben. SD dari kecil saya berenang. Jadi dari umur kelas ya mungkin, dari kelas 2 SD. Tahun berapa tuh Coach? Lupa saya juga tuh tahun berapa. Nah, terus kebenaran waktu itu. Dia nggak ketahuan umur, nggak kejebak dia. Kebenaran waktu itu aktif tuh di renang. Oke. Aktif, saya dulu masuk ke Tirta Taruna ya, gabung dengan Tirta Taruna. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya. Lupa tahunnya saya. Oke. Nah, udah. Memang mau mengarahnya mau ke prestasi saat itu. Prestasi karena memang ada dukungan lah. Dari keluarga maksudnya, dari orang tua. Tapi karena waktu latihannya itu banyak Ben. Sore hampir tiap hari latihan. Pagi juga sudah harus latihan sebelum sekolah. Nah, waktu itu emang saya sekolah tuh di sekolah Katolik ya. Jadi tidak ada kompensasi, misalnya paginya saya telat nggak boleh dan lain-lain. Akhirnya berjalan lah tuh berapa lama udah gitu, nggak lama kemudian nilai saya yang pengaruh malah. Nilai sekolah ya. Nilai sekolah. Bukan nilai kepribadian. Bukan. Nah, akhirnya dari situ mulai orang tua udah deh, stop aja deh. Udah saya stop, tapi kan yang penting basicnya waktu itu saya udah dapet tuh. Jadi basic renangnya yang sudah dapet. Untuk renang prestasi. Iya. Nah, udah selesai itu ya, jadi saya off, udah nggak berenang lagi. Sampai itu SD off. SD. Nah, udah gitu udahlah. Akhirnya kita vakum tuh berapa lama, tapi ya kadang juga berenang. Tapi emang seneng berenang, dari dulu seneng gitu. Nah, mulai fokus lagi berenang ketika ya mulai teman-teman coba triathlon deh. Nah, memang basicnya ada, jadi saya nggak terlalu problem di berenang gitu loh. Cuman memang saya jujur nggak kuat di larinya. Nggak kuat. Iya, kalau nggak salah itu Sungai Liat ya. Sungai Liat Triathlon 2018 kalau nggak salah. Jadi saya lagi ikut kayak sama SD ya. Iya. SD sprint distance maksudnya. Karena pasti dia udah hilang lah. Coach Adi udah di depan sendiri. Sepeda kayaknya udah nggak kesusul karena renangnya dulu cepat. Nah, pas lari itu dari belakang. Ini kayak kenal nih. Coach Adi. Saya salib saudara. Lari emang nggak kuat ya. Makanya saya pikir udahlah. Lama-lama saya pikir nih udahlah. Ada juga teman-teman dari grup renang kita ya, bilang, udah deh coach, lu ngapain sih ikut-ikut triathlon, udah lo fokus ngajar aja. Saya pikir ya udah deh, gue fokus aja deh ngajar. Sampai sekarang nih fokus terus. Jadi tadi kan awalnya dari renang prestasi waktu SD.
kepikiran atau sengaja udah di planning akan jadi pelatih atau piye, Coach? Jadi memang seneng mempelajari hal baru tuh seneng, apalagi mengenai teknik-teknik band. Nah awalnya tuh kita berenang bareng sama teman-teman aja waktu mau triathlon awal. Nah sebenarnya kan orang sensitif ya, kalau misalnya kita rubah gaya dia atau kita perbaikin, kadang ada orang yang terima, kadang ada orang yang nggak terima, Ya, benar nggak? Nah jadi Ya, kita wajar sih, wajar. Nah waktu itu saya masuk itu awalnya dari memang pertemanan. Nah saya bilang coba deh berenangnya begini, coba berenangnya begitu. Based on pengalaman renang prestasi sebelumnya waktu kecil. Ya. Based on, tapi Ya. kan sekarang berjalannya waktu semua cara berenang kan sudah berubah. Ya. Yang dulu kaki harus gerak terus. Sekarang Capek dong, yo. iya capek kan, dengan kita sudah ada usia, semakin banyak kaki bergerak artinya heart rate kita makin tinggi, Ben. Yap, betul. Nah saya pikir gimana nih caranya, akhirnya kita ketemu metodenya, terus juga kita lihat dari beberapa reference juga, oh ternyata emang berenang sekarang untuk efisiensi kakinya berkurang. Nah saya praktekin tuh sama teman-teman, akhirnya itu berhasil, Ben. Berhasil. Nah dari situlah mulai, deh coba deh sama Adi. Nah saya waktu itu pegang satu yang Benny juga tahu, orangnya dari tidak bisa berenang sama sekali masuk ke tempat saya juga kaget tuh lihat kondisi dia berenang seperti itu. Dia pengen ambil full Ironman di Langkawi tuh, Benny mungkin tahu orangnya ya. Saya juga kaget tuh, wah saya kaget tuh waktu dia berenang. Saya nggak nanya tuh, jujur aja saya begini dong, ini berenang begini, oke, pakainya begini, artinya tekniknya harus pakai ini, alat bantunya ini. Saya nggak tahu sampai sebulan itu saya baru ngeh bahwa dia mau ikut Ironman full di Langkawi. Orang gila. Ya. Nah, saya kaget tuh situ. Saya pikir wah, saya mau bilang jangan juga takut patahin semangat. Betul. Saya bilang iya juga, saya takut saya jadi yang salah. Nah saya tanya sama dia, berapa lama lagi? Masih ada 4-5 bulan. Waktu itu udah ngukur renangnya berapa lama, Coach? Belum. Okay. Belum, makanya benar-benar wah surprise banget ya liatnya orang ya. Terus saya pikir, udah deh saya coba deh, karena dia ada semangatnya juga. Nah entah bagaimana pas ke bulan ke-5 dia benar-benar improve gitu loh. Improve. Because of you? Ya nggak tahu bukan siapa ya. Ya kan? Pokoknya kita belajar maksimum aja, kita ajarin dia sebaik mungkin. Akhirnya dia ikutlah saat event tersebut. Ya. Nah, tahu-tahu saat event tersebut dia lolos di berenangnya dan dengan waktu yang lumayan baik juga lagi. Amazing ya. Amazing. Jadi di situ, wah ternyata dengan teknik yang saya ajarkan ini bermanfaat gitu loh. Karena yang saya lihat kan setiap orang berbeda ya, Ben ya. Jadi tekniknya itu yang kita ajarin tuh kita nggak ambil pukul rata, Ben. Ya. Jadi misalnya customize ya. Yes, customize. Jadi yang saya lihat kebenaran bisa melihat. Sebenarnya teman-teman guru-guru lain juga bisa kok melihat, saya yakin juga. Cuman mungkin waktunya aja yang nggak seleluasa saya gitu ya. Saya kan banyak nganggur ya. Jadi setiap latihan itu misalnya Benny, terus ada beberapa orang, itu selalu customize gitu loh. Customize sesuai dengan kekurangannya Om Benny. Nanti ada lagi satu saya sesuaikan dengan kekurangan tersebut, sehingga menu latihan itu berbeda tiap harinya. Ya. Di mana titiknya sudah tiap hari ketemu, beda, tiap orang beda. Tiap orang beda, tiap hari beda. Sampai di titiknya saya merasa ini sudah bisa masuk, baru saya ratakan menu ini bisa dipakai untuk semua orang. Itu, Ben. Ya. Oke. Kayaknya saya tahu oknum tersebut. Yeah. By the way, Coach, are you certified, Coach? Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu sertifikatnya, Coach, sertifikat apa gitu? Sertifikatnya sekarang ini dari PRSI ya. PRSI, saya juga ada sertifikat. Nah sekarang malah yang untuk internasional tahun ini harusnya saya sudah dapat. Ya, gara-gara ini ya. Ya, gara-gara pandemi COVID ya. Jadi ya kita mundur dulu lah. Oke. Ya. Sampai sekarang sudah berapa Ironman yang full? Saya? Bukan, yang dihasilkan didikannya. Kalau dihasilkan ya udah pasti usulnya saya kan satu. Ada lah, Ben, ada. Kalau disebutkan juga bingung ya. Ya pokoknya ada. Banyak ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Jangan dari sayanya nggak enak. Iya betul.
Beliau emang ini agak rendah hati. Dan nggak mau sombong katanya. Iya. Oke, he is a certified coach. Ironman-nya udah banyak. Kalau coach sendiri pernah ikut Ironman nggak? Pernah saya sekali ya. Sekali tuh, dan saya waktu Yang itu full ya? Enggak. Oh, Saya ikut yang 70.3 di Langkawi ya. Tahun? Tahunnya Lali mana? 2018 ya. Ya. Nah, waktu itu tuh saya gini. Terus terang kan saya kan nggak sekuat teman-teman ya. Cuma saya mikir, saya juga pengen ngerasain lah kayak apa sih teman-teman, penderitaannya kayak gimana. Ternyata memang komitmennya itu sangat diperlukan ya Ben ya. Artinya dari latihan paginya, latihan sore dan lain-lain tuh diperlukan. Nah, saya pikir saya pengen rasa solider sama temen ya. Kok supaya pas ngelatih kebayang. Kok gue cuma nyuruh-nyuruh doang kan nggak enak ya. Udah deh, sekali waktu saya bilang sama teman-teman, saya mau join nih. Nah, kebenaran Ironman yang 70.3 yang saya ikutin tuh ada yang Langkawi yang termurah. Karena paling dekat. Paling dekat. Ya. Nah, saya pikir udahlah, karena juga uang juga nggak banyak-banyak amat gitu ya. Udahlah, saya ikut yang Langkawi. Ikut Langkawi ternyata panas berhasil banget. Ya? Panasnya gila-gilaan ya, Ben. Ya. Coach itu kalau mau murah, panas. Bener. Kalau mau dingin agak mahal dikit, Coach. Iya. Nah, akhirnya saya ikut tuh. Saya ikut, nah saya jadi bisa ngerasain, kayak gini eventnya. Dan memang menurut saya ya, eventnya tuh menyenangkan ya. Ya. Menyenangkan, artinya suasananya menyenangkan. Terus lingkungan teman-temannya juga menyenangkan. Tapi ya dengan kondisi persiapannya harus benar, Ben. Ada teman-teman yang cuman persiapannya amburadul ya di sana juga dia akan tersiksa. Gitu sih, Ben. Kalau untuk Ironman 70.3 itu kira-kira untuk yang coach sendiri yang pernah rasain itu perlu latihan berapa lama sih minimal supaya teman-teman yang mau ngambil minimal Ironman 70.3 jadi kebayang lah. Minimal dengan basic renangnya ada atau enggak? Selalu katakanlah nggak ada. Misalnya saya belum bisa berenang nih. Aku sekarang belum bisa berenang. Kira-kira mau ambil 70.3 tahun depan gitu. Jadi time frame waktunya berapa lama, Coach? Belum bisa berenang sama sekali. Belum bisa berenang artinya dia sudah ada basic renang tapi salah ya? Ya. Kayak aku lah kemarin. Okay. Idealnya sih sebenarnya minimum di 6 bulan ya. 6 bulan. Artinya lebih dari 6 bulan lebih dari 6 bulan harusnya sih fine ya. Artinya bisa lah. Asal dia punya basic renang ya. Di luar dia punya kepanikan dan lain-lain ya. Karena teman-teman yang sekarang sudah kita alami 4 bulan aja alhamdulillah bisa dari benar-benar berenangnya dari 0 sampai dia bisa berenang di 2 kilo ya, 1900 ya kurang lebih. Dia bisa itu kurang lebih 4 bulan. Tapi kalau mau efisien dan lebih relax lagi sekitar 6 sampai 8 bulan tuh aman. Aman. 6-8 bulan. Iya. Oke. Berarti kalau untuk nambah basic dia sendiri, misalkan dia harus berenang sendiri total setahun mungkin kurang lebih ya. Total setahun ya. Karena kan orang gini ya, orang berpikirnya nih kalau saya lihat ya pengalaman ya, berenang ini antara dua ya, antara mereka menganggap hanya berenang atau memang orang ini takut berenang. Nah kadang-kadang orang mikir gini, dia nggak fokus di berenangnya, mereka berpikir berenang tuh hanya pemanasan kalau saya lihat teman-teman. Jadi gue asal berenang aja lah gitu. Yang penting beres, kamu masih ada sepeda sama lari. Jadi yang dilihat sebenarnya dua itu. Nah sebenarnya tiga-tiganya penting, Ben. Betul. Tapi menurut saya yang harus mereka pikirkan yang di berenangnya ini, karena faktor X-nya banyak banget, Ben. Walaupun kita bisa jago berenang dan lain-lain, faktor X-nya banyak banget menurut saya. Apakah kita ketendang nanti di laut, tiba-tiba keram dan lain-lain, itu faktor X-nya banyak. Jadi kalau basicnya cuman standar aja itu mengerikan ya buat saya sebenarnya. Yes. Kalau begitu masih perlu harus istilahnya open water, Coach ya? Ya makanya open water kan kalau di kita juga ada ya. Misalnya kita adain tuh open water 2 bulan sekali, kita pergi ke Pulau Seribu ya. Pulau Seribu kita latihan di sana rame-rame tuh, Ben. Biasa ada 35 sampai 50 orang. Dan di situ terus terang kita juga di backup sama teman-teman kayak Yamaha, Indonesia, Jet Ski turun semua tuh karena memang
teman-teman banyak bantu saya juga. Nah, kenapa saya perlu seperti itu kan karena untuk safety-nya kan jadi kan cepat terjam ya, kalau untuk ada sesuatu yang nggak diinginkan. Tapi memang open water itu sangat penting ya. Jadi orang kan belajar teknik di kolam renang beda ya. Yes. Kolam renang mungkin buoyancy pasti beda sama laut. Dari lihat sisinya dia gelap, dari terang ke gelap dia takut dan lain-lain, atau pikiran ada hiu dan lain-lain, banyak banget nih faktornya, orang beda-beda Ben. Nah, makanya di kelas kita ini selalu ada open water ini setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Gitu, Ben. Tadi sempat ngomongin masalah hiu, Coach. Emang pernah ya kita lagi renang terus ini kan teman-teman pasti yang apalagi yang belum pernah berenang di laut pasti ada ketakutan, dan biasanya yang sering ditanyakan adalah hiu. Menurut Coach masih pernah gitu berenang di katakan di senggol lah sama hiu, itu pernah gitu? Amit-amit juga sih. ya kalau ngomong soal hiu kan kita nggak tahu ya bener-bener nggak, namanya laut ya. Ada hiu nyasar, hiu emang hiu itu di situ, bener kita nggak ada yang tahu nih. Cuman pengalaman kalau kita berenang di perairan di Indonesia mah alhamdulillah selama ini mah insya Allah aman. Insya Allah aman. Cuman yang ditakutin kan banyak selain hiu malah seperti ubur-ubur. Oh ya, malah itu yang saya. Iya, malah orang yang nggak hiraukan seperti itu sebenarnya malah itu yang harus jadi consider ya. Benar nggak? Tapi kalau kita udah ngomong, oke, Ironman di mana? Di Basselton, di Australia. Saya sih belum pernah. Cuman saya dengar dari teman-teman bahwa banyak tuh hiunya. Hiu banyak. Ya, artinya ya kita harus prepare dari situ ya. Dari situ ya harus prepare. Satu lagi Coach, masa renang. Enggak, satu lagi sih banyak. Sebenarnya teknik berenang secara prinsip tuh apa sih Coach? Secara prinsip ya? Kan aku belum pernah bisa berenang nih. Kalau lari kan ya udahlah ya, jalan tapi tambah cepat orang bisa lari. Nah, kalau berenang itu apakah harus bisa ngapung dulu? Apakah harus belajar tekniknya dulu atau? Kalau berenang nih gini ya, berenang nih saya nggak mau melewati teman-teman yang guru-guru lain ya. Karena kan saya juga nggak orang baru lah di dunia renang, ngajar. Tapi kalau saya lihat ya, berenang itu kan technical banget Den. Teknik banget. Jadi tidak bisa nih orang dari tangan aja tuh dia harus bisa namanya feel water ya, feel water. Kadang-kadang orang kayu ya Ben, kayu. Tapi dia nggak ngerti apa yang di kayu Ben. Itu jadi hal kecil tapi itu pengaruhnya besar gitu loh. Sometimes orang berenang asal berenang dia kayu sehingga nggak nyampe 50 meternya dia sudah capek. Bener. Karena apa yang di kayu sebenarnya dia nggak ngerti gitu loh. Nah, banyak juga orang berpikir, wah gua harus kayu sebanyak mungkin biar nyampe. Padahal dia harus tahu bagaimana cara feel tangan itu. Kita kayu seperti kayak agar-agar gitu Ben. Kita tahu, nah sehingga sekali kayu aja kita bisa dapat jauh gitu loh. Nah, itu teman-teman yang menurut saya hal-hal kecil itu yang diabaikan gitu. Nah, yang kedua sebenarnya kalau berenang itu buat saya semakin rileks semakin bisa renang. Rileks ya? Iya. Rileks. Tapi orang berpikir bagaimana bisa rileks ya? Gue nggak bisa napas nih berenang, ngapung mau tenggelam. Padahal sebenarnya kalau kata dasarnya sebenarnya kalau dia rileks aja dia pasti ngapung kok. Cuma gara-gara kita panik ya. Jadi kadang-kadang memang panik ya, orang otomatis ya, kita wajar lah orang dari lihat dalam berenang susah nafas pasti panik Ben. Nah jadi menurut saya yang paling penting adalah ketenangan sama relax dulu ya. Relax dulu. Kalau itu udah dapat dua-duanya mungkin lebih mudah untuk mempelajari yang lainnya. Ya, right. Soal relax tadi Coach, benar tadi kan yang Coach bilang bahwa gimana mau relax, bahkan kita nafas aja nggak bisa gitu. Karena beberapa kali sempat saya tuh ditanyain sama teman, terutama yang belum bisa berenang. Berenang di laut ya? Dalamnya berapa tuh? Loh, padahal kita tuh berenang ke sana loh, nggak ke sana gitu. Jadi pertanyaan dalam itu tidak relevan sebenarnya. Betul. Mungkin itu mencerminkan tadi Coach ya, kepanikan tadi. Ya karena wajar kan orang nggak tahu di bawah tuh ada apa gitu. Kalau kolam renang kan kelihatan gitu. Betul. Sebenarnya ya itu dia, artinya itu bisa didapat ya dengan dia jam terbangnya Ben. Jam terbangnya kayak Benny kan kalau saya lihat misalnya lagi iseng nih tiba-tiba ke Ancol berenang sama teman-teman, itu kan artinya pengalaman ya. Dari yang biasa pelan-pelan dulu sebenarnya kalau masuk laut ya.
cobain dulu lah dari seudel dulu. Udel dia fine, masuk lagi sedada. Iya. Dada dia fine, oke masuk lagi sampai dagu. Kalau dia ngerasa dagu nggak panik, terusin. Tapi kalau panik dia mundur lagi sedada. Itu kan lama-lama dia adjust ya. Betul. Badan tuh jadi terbiasa adjust jadi ya. Itu sih kuncinya. Oke. Kalau coach sendiri untuk melatih ini ada dukungan keluarga nggak masalah dong ya? Nggak masalah Pastilah sih, waktu itu sih didukung. Cuma waktu itu saya ada kelas kan full ya Ben ya. Dari Senin sampai Senin lagi Ben. Wow. Nah jadi waktu itu sempet anak saya yang komplain bahwa wah saya mau ke Bandung jadi nggak bisa nih, misalnya weekend, Jumat. Nah saya komit sama teman-teman kan, kasihan juga kadang-kadang ya dua sisi ya, satu sisi keluarga, satu sisi teman gitu. Bahwa teman-teman kan ada target, ada yang mau event dan lain-lain. Kalau saya tinggalin gimana ya, saya pikir gitu. Lama-lama akhirnya saya sampaikan ke teman-teman akhirnya rubah hari, akhirnya saya bisa masuk Sabtu Minggu untuk keluarga. Tadinya full banget Ben, full. Awalnya Senin sampai Senin lagi ada, sekarang Sabtu Minggu nggak ada. Udah nggak ada. Oh, sekarang latih di mana Anda coach? Sekarang sih udah mulai dikurang-kurangin ya, jadi ada di... Maksudnya sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi? Ya, sebelum pandemi itu sampai sekarang juga sebenarnya masih berjalan ya, cuman kan karena pandemi kita tutup dulu ya. Itu ada di GBK. GBK tiap hari apa coach? GBK itu kalau nggak salah Selasa Kamis ya, Selasa Kamis, oke. Jam 6 sore ya. 6 sampai jam 8 ya? Iya, 6 sore sampai jam 8 malam. Kalau di Alam Sutra itu kalau nggak salah Selasa Jumat. Pagi Selasa, ya. Jumat pagi ya. Alam Sutra. Betul, jam 6 sampai jam 8. Oke. Terus di BSD juga ada itu hari Senin Rabu malam. Senin dan Rabu. Oke. Ya, jamnya sama ya, jam 7 lah, jam 7 sampai jam 9-an karena orang baru pulang kerja ya. Terus di Bintaro juga ada. Bintaro ada ya? Bintaro ada. Harinya? Bintaro tuh hari Senin Kamis pagi. Oh, Senin Kamis pagi. Jadi di Bintaro, BSD, GBK Alam Sutra. Alam Sutra. Oh iya. Oke. Belum sorenya tuh Ben, sorenya ada kelas anak juga Ben. Wow. Oke. Nah, kelas anak itu yang saya setiap hari tuh minum obat terus Ben, habis itu Ben pusing Ben, ngajar anak kecil tuh pusing. Kalau kelas anak tiap hari apa coach? Hah? Kelas anak tiap hari apa? Sebenarnya tuh kelas anak saya lumayan banyak ya, cuman saya nggak tahu kenapa ngajar anak tuh pusing Ben bawaannya Ben. Bener. Susah gitu, anak tuh ya main ya. Iya. Main, nah kita kadang-kadang ngajar kalau nggak ada hasilnya tuh nggak enak gitu loh. Iya bener. Ya kadang-kadang kalau diajarin ya harus main dulu, sedangkan waktunya kan terbatas. Betul. Nah nanti orang tuanya nanya saya nih, Coach Adi gimana progresnya? Mau jawab apa juga bingung Ben kadang-kadang Ben. Karena anak ini kalau kita push, dia juga akhirnya malah back off kan. Betul. Backfire juga ke iya sih. Tapi kalau kita juga terlalu loss, dia nggak ada progres. Iya. Nah, kadang-kadang itu sih, tapi fun juga sebenarnya. Tantangannya lebih banyak ya. Banyak. Kalau ada teman-teman yang mau join sama kelasnya Coach Adi tuh harus punya basic tertentu atau dari nol, atau boleh nggak? Misalkan saya nggak tahu berenang itu apa sih gitu, boleh nggak join gitu? Boleh. Jadi kalau misalnya ya, yang enak di saya tuh sebenarnya kalau yang benar-benar tidak bisa renang itu biasanya saya arahkan ke private aja. Oh, ada private juga Coach ya? Private. Nah, private itu biasanya kita lebih touch-nya kan harus benar-benar karena dia kan ada panik dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang paling lebih enak lagi, orang itu memang sudah punya basic renang, walaupun dia salah ya, tapi dia ngerti renang. Nah, sehingga kita bisa ajarin tidak terlalu sulit Ben. Nah, kebenaran kan kita juga teman-teman, kita ada asisten, ada teman-teman yang bantu ya. Nah, jadi kita juga sekarang ini kan asisten kita kan juga perenang nasional yang aktif ya. Masih aktif nih mereka nih. Nah, jadi saya bagi tugas tuh. Kayak yang memang sudah jago dan memang sudah advance, istilahnya saya kasih yang memang asisten saya yang memang cocok buat mereka. Tapi memang saya kebanyakan pegang tuh yang basic ya. Karena menurut saya basic itulah yang menurut saya kita perlu benahi. Iya, ada bonding juga sama mereka. Kita ngerti cara ngajarinnya karena napas kita kan juga bukan anak muda lagi Ben ya. Benar nggak? Jadi kita ngerti lah kesulitannya teman-temannya di mana gitu. Iya. Jadi saya pegang basic atau medium lah. Anak-anak masih terima. Kadang-kadang. Kadang-kadang Ben. Oke. Selain renang Coach, di luar aktivitas renang ada kegiatan lain nggak? Sekarang sih saya
terus terang fokusnya di renang ya. Hanya di renang ya? Karena memang saya basicnya juga seneng ngajar ya, terus saya juga senengnya karena renang itu kan saya bisa berbagi ilmu ya pertama ya. Dan saya ngerasa itu yang penting ya. Soal uang ya alhamdulillah uang sih ada ya, artinya dari renang lumayan lah gitu ya, bisa hidup. Nah tapi yang saya rasain kok kepuasannya beda ketika lihat Benny nih dari berenang begitu pacul ya, terus bisa ikut Ironman dan finish alhamdulillah. Nah itu yang memang kepuasan itu yang nggak ada nilainya tuh Ben. Ya. Nah tapi juga ada yang memang teman-teman yang bebel gitu. Jadi diajarin nggak boleh sebut nama ya Coach? Jangan begitu aja, bingung gitu. Jadi emang harus sabar ya. Iya. Kunci itu sabar aja, sabar ya udah ikutin. Tapi lama-lama dia bisa juga gitu. Alhamdulillah. Iya. Coach, ini ada pertanyaan nih. Ntar dari saya di itu ya. Saya ada pertanyaan dari teman-teman Cupang, Coach. Siap-siap. Kemarin sebelum interview hari ini saya menyebarkan survei ke teman-teman. Ada pertanyaan nggak buat Coach Adi? Tapi jangan di grup ngomongnya japrik saya ke saya aja supaya surprise lah buat beliau. Saya tak bacain. Nah, ini dari nggak usah disebut ya. Banyak yang mengetahui Anda mempunyai satu keistimewaan, Coach. Dewasa yang sama sekali nggak bisa berenang, jika sampai di tangan Anda pasti bisa setelah dilatih. Nah, bagaimanakah Anda dapat melihat kelemahan orang tersebut dan seterusnya melatih mereka, Coach? Ini pertanyaannya, Coach, dari murid nih. Dari murid. Jadi yang tadi saya bilang, Ben. Jadi memang pertama senang melihat teknik ya. Senang melihat teknik renang gitu ya. Karena mungkin ya, nggak tahu nih sangkut pautnya gimana ya. Saya kan basicnya tuh sebenarnya seniman ya, Ben ya. Wow. Seniman. Ya, jadi emang basicnya itu dari sekolah emang belajar gambar dan lain-lain. Nggak tahu ini sangkut pautnya gimana, tapi ketika lihat orang berenang itu saya merasa saya seperti gambar ya. Buat saya pribadi nih. Jadi saya bisa melihat bahwa loh ini kayak gambar gitu. Saya ngerasa ini kok gini, ini salah dan benar gitu. Itu jadi menurut saya mungkin ya punya kelebihan dari awal ngelihat orang berenang tahu nih. Punya orang problemnya di mana dan saya harus bagaimana saya tahu. Menarik. Ya, jadi itu kali ya yang jadi kunci ya keberhasilannya ya. Tambahan dari pertanyaan pertama tadi, juga tiap perenang ataupun orang yang mempunyai kelemahan yang unik, bagaimanakah Anda mengimprovisasi latihan untuk memperbaiki latihan mereka, karena ada latihan yang khusus buat mereka itu sama sekali gak ada di latihan biasa untuk perenang. Nah, jadi sebenarnya tuh setiap gini ya, sebenarnya saya punya rahasia sendiri ya. Oh, rahasia nih. Jadi kalau misalnya saya melihat temen ya berenang ya, kadang-kadang habis ngajar saya berenang ikutin gaya dia. Wow. Ya, saya ikutin tuh. Oke. Dari situlah saya tahu apa ya yang dirasain sama ini orang. Saya sering begitu. Jadi seperti empati ya, Coach ya. Iya, saya tahu gitu. Misalnya kita contoh Benny aja ya. Iya. Saya lihat apa problemnya. Oh, ternyata nafasnya. Dulu kan Benny nafas suka kadang 31, 41, 51. Sehingga saya perhatiin, saya cobain berenang terus. Oh, ini ternyata problemnya di sini. Jadi saya merasain. Jadi saya rasakan nih teman-teman yang berenang seperti ini kendalanya di mana. Nah, itu yang saya sering lakukan. Jadi saya kalau habis ngajar, mereka pulang biasa saya berenang sendiri ya, berenang diri. Nah, kadang-kadang kalau saya melihat satu teman yang memang saat itu problem, saya ikutin seperti gaya dia. Nah, jadi saya tahu ini yang dirasain, kayak misalnya banyak kan problem kita selalu di nafas ya. Di nafas gitu. Nah, kenapa saya bisa rubah teman-teman di nafas? Karena saya belajar seperti nafas mereka gitu. Nah, ternyata ini nggak bisa untuk berenang cuma 50 meter atau 100 meter aja bisa nafas seperti itu, benar nggak? Tapi kalau kita ngomong endurance endurance berenang di 500 atau ke atas saja dengan berenang ini nggak bisa. Jadi menurut saya kuncinya adalah ritme ya. Jadi berenang tuh pertama kuncinya itu buat saya ritme, dari dia kayu semua itu ritme gitu.
Kalau ritmenya dia benar, nafas ritmenya dia benar, otomatis semuanya benar. Karena orang berenang menurut saya kalau panik itu dari ritmenya udah nggak benar, kacau semuanya. Oke, itu dari orang pertama. Orang kedua lebih suka ngajar cowok apa cewek? Sama aja lah. Cowok atau cewek sama aja. Sama aja ya, sama aja. Sama aja. Yang kedua dari orang kedua, pertanyaan kedua, kalau cewek mending yang hot mama apa hot single? Enggak lah. Kalau saya mah semuanya apa aja sama lah. Aduh. Pertanyaan ketiga dari orang kedua nih coach. Murid terpandai dan terslow seperti ini maksudnya apa sih? Murid terpandai dan terslow seperti apa gitu? Mungkin penanganannya coach ya, penanganan buat coach misalkan di suatu grup kelas itu ada yang paling pintar, paling jago berenang dan paling slow, maksudnya yang paling nggak bisa berenang itu cara handle-nya piye coach? Terpintar artinya dia sudah jadi pintar atau dia masuk sudah pintar gitu maksudnya? Kayaknya sih masuknya udah di kelas tuh terpintar ya, di kelas tuh terpintar. Nah jadi memang ada tahap, kita ngomongin terpintar dulu ya. Yeah. Ada tahapannya kan memang. Kalau misalnya yang sekarang kita lakukan, misalnya pertama kita ajarkan basic. Basic itu artinya dari segi nafas, ritme, ya kan. Itu dulu tekniknya juga kan nggak bisa langsung semua dikasih. Nah kalau itu dia sudah dapat basic aja, nah kita masuk nih yang namanya kita sebut long swim ya, karena emang tujuannya kan teman-teman banyak triathlon atau Ironman ya. Kalau basicnya, ritmenya dapat, terus tekniknya nggak usah terlalu banyak dapat, kita masuk namanya endurance. Nah endurance ini dia sudah dapat, artinya kita biasa tes terakhir nggak susah-susah kok. Tesnya cuma begini, oke sekarang berenang pakai fin, finnya juga fin panjang, tapi dia tidak boleh stop selama 1 jam. Wow. Karena dari situlah menurut saya, kalau 1 jam dia bisa pakai fin, dia bisa, artinya semua dapat, ritme dia benar, kayuhnya dia mungkin sudah benar, mungkin ya, tapi untuk nafasnya 1 jam dia sudah dapat ritmenya. Proven ya? Yes, proven. Dari situ naik lagi kelasnya bahwa kita kasih lagi beberapa teknik. Kayak misalnya udah tahu feel water dan lain-lain, kita ada namanya fish arm, kita sampaikan ke mereka. Kalau itu sudah bisa juga dia lakukan, baru kita sampaikan ke mereka yang pinter, oke sekarang kita main di timing. Speed ya? Speed, jadi berapa timing yang dia mau ikut dalam suatu kompetisi. Nah itu kan sebenarnya ada hitungannya Ben, ada hitungannya. Tapi kan karena hitungan ini kan sebenarnya harusnya dari kecil kita bisa berhitung bahwa oh dengan sekian meter waktunya akan ditempuh sekian, tapi dengan metode latihan yang sudah dia tempuh sekian. Tapi karena ini teman-teman istilahnya dadakan, kita nggak bisa panjang ya. Jadi kita realitasnya misalnya, oke, lu nggak bisa sekian, bisa sekian. Nah itu yang kita setujui sama-sama, biasanya dapat Ben. Itu untuk yang jago. Untuk yang jago. Kalau yang slow, yang slow itu ada kok satu orang slow nih teman kita. Nah walaupun diajarin speed, diajarin apa teknik benangnya benar ya, tapi emang dia maunya slow. Oh, bukan berarti dia nggak banyak kencang? Enggak, tapi emang dia orangnya tuh slow, dia senangnya begitu aja. Gitu, jadi tekniknya berenangnya benar, semua benar, tapi dia maunya ya begitu aja. Ada yang begitu kan, jadi menemukan banyak orang ya, banyak kriteria atau masing-masing tuh banyak berbeda ya. Nah, saya nemuin tuh banyak banget di kelas tuh banyak orang seperti itu. Ada orang yang juga ambisius juga ada. Ya itu kan tergantung masing-masing ya Ben ya. Iya. Pertanyaan terakhir dari orang kedua, kesel nggak kalau muridnya pada nggak kerjain PR? Nah kalau pengalaman nih ya, Yeah. pengalaman kan kalau saya kan misalnya cuti nih misalnya, cutinya juga nggak sebentar, panjang, misalnya liburan sekolah. Cuti bisa 2 bulan, itu yang dikasih PR semuanya bohong semua tuh, nggak ada yang kerjain, semua nggak ada yang kerjain. Jadi memang kalau dikasih PR itu semuanya nggak ada yang kerjain. Dan saya tahu itu tuh. Cuman kita sebagai guru kan ada kewajiban kita kasih dia untuk latihan kan. Cuman kalau setiap ditanya selalu bilang latihan, padahal nggak ada yang latihan Ben. Saya tahu tuh Ben semuanya Ben. Jadi memang harus ada kita, harus ada saya, harus ada teman-teman. Memang menurut saya emang yang dicari tuh rame-ramenya Ben. Betul.
Kalau rame-rame tuh ada semangat lebih. Ya, makanya saya kalau udah rame-rame saya nggak terlalu banyak ngomong, saya diemin aja biar mereka seneng sendiri gitu. Karena dengan begitu dia balik lagi, Ben. Ini ada pertanyaan dari orang ketiga. Apa yang memberikan motivasi Coach Adi untuk melatih kita-kita, saya yang sebelumnya nggak bisa berenang sebelum berlatih dengan Coach Adi, tapi terus jadi bisa gitu. Padahal Coach Adi sudah punya segalanya. Amin. Amin. Ini bukan saya Coach ya. Ini pertanyaan. Kalau Motivasinya apa Coach gitu loh? motivasinya tadi saya bilang tuh, jadi saya seneng ya. Orang yang berenang itu gini, hampir semua yang datang ke saya itu motivasinya adalah ikut event. Triathlon, Ya, Ironman. triathlon, Ironman gitu. Ada juga yang sebagian yang ada problem di badan ya, misalnya ada lehernya lah. Sebenarnya saya nggak banyak tahu mengenai apa ya, tentang tulang dan lain-lain ya. Cuman karena memang kita belajar terus, akhirnya itu orang alhamdulillah sembuh ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ada waktu itu bapak sakit leher, dia sampai nggak bisa nengok, dan dia akhirnya rutin sama saya terus tuh. Ada beberapa, ada yang umur 75 tahun pun ada di kita. Wow. Nah, jadi emang ada apa ya, kepuasan sendiri ya. Nah, terus teman-teman yang di luar yang tidak ada event tuh biasanya nggak ke saya tuh. Karena mungkin di luaran taunya kalau mau ikut event cepat bisa berenang tuh ke saya tuh. Nah, akhirnya saya terbentuk dengan oke, lu mau ikut apa? Mau ikut Sungai Liat contohnya. Nah, jadi saya ada target, dia ada target. Nah, jadi itu motivasinya bahwa saya punya target itu gitu. Oke. Lalu dari 1, 2, 3, 4. Keempat. Coach lebih menguntungkan jadi coach apa jadi supplier daging? Supplier daging ya. Kalau supplier daging gini, cerita dikit ya. Iya, siap. Cerita. Jadi memang dulunya ini saya itu bergerak atau menjalani bisnis retail. Retail. Retailnya itu besar, artinya supermarket. Terus saya juga pernah pegang pabrik pengolahan daging Ben di Pulau Gadung. Kebenaran memang yang running itu adalah day to day-nya saya. Jadi ngerti memang soal daging, ngerti soal proses daging, ngerti soal retailnya juga ngerti. Nah, cuman kan itu dulu. Nah, kemarin pas lagi COVID, nah temen-temen yang importir daging nih, yang kayak perusahaan gede semuanya itu sekarang sudah anaknya Ben yang megang semuanya, udah generasi kedua atau ketiga lah ya, udah masuk. Nah, mereka telepon saya, "Di, kumpul dong." Udah saya kumpul tuh. Nah, dia bilang karena emang saya kenal pasarnya dari dulu sampai Jawa Timur Ben. Akhirnya dia bilang saya, "Di, ayo dong bantuin kita lagi tuh. Selagi COVID, lu jualan deh." Saya pikir-pikir, ngapain juga kita di rumah Ben ya? Duit nggak ada, bener, duit nggak ada loh, inget loh. Duit nggak ada, kerjaan nggak ada, tapi listrik semua tinggi, semua naik, bener nggak? Akhirnya ya udahlah, kita jualan daging lagi deh, bener nggak? Nah, sampai sekarang jadi jualan daging nih. Cuman kalau ngajar ya seneng lah ngajar tetap. Ketika COVID buka, saya ngajar lagi pasti, insya Allah. Jadi lebih menguntungkan mana? Menguntungkan beda ya Ben ya? Beda guys ya. Wah, ini nakal nih. Nah, ini dari orang terakhir nih Coach. Bukan, orang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Banyak juga Ben ya. Terakhir ada 5 orang Coach yang ngasih jabri. Oke, sekarang pertanyaan dari orang kelima Coach nih. Apakah Coach Adi punya pacar? Kalau ada siapa? Salam dari murid tersayang. Pacarnya udah bekas pacar sekarang. Enggak lah. Waduh, parah nih yang nanya emang. Oke, terakhir Coach, ini dari orang ke-6 ada 2 pertanyaan. Coach Adi kan sudah berapa tahun ini fokus ke coaching pada triatlet. Mulai dari yang newbie banget sampai yang pro. Cerita dong pengalaman yang paling mengharukan sebagai coach renang para triatlet ini. Yang paling mengharukan Coach, apa tuh?
Mengharukan yang tadi saya bilang tuh, orang dari kita tahu kayak Om Benny gitu ya, dari yang basicnya itu berenangnya kayak apa, Cuelek pokoknya. ya dengan waktu yang terbatas ya Ben ya. Iya. Karena kan kita tahu misalnya Om Benny kan juga kerja, jadi nggak bisa terlalu ngerti lah kita kalau pulang kerja capek latihan, kita tahu maksimal sampai di mana. Tiba-tiba ikut full Ironman atau event apapun dan itu berhasil Ben. Itu nilainya menyenangkan banget ya. Jadi puas gitu saya. Berarti satu saya, satunya oknum itu ya. Banyak lah, banyak. Oke, pertanyaan kedua nih terakhir nih coach. Tipe perenang apa yang paling susah untuk dikoreksi? Yang nggak bisa renang atau yang renangnya hanya bisa gaya batu, atau yang jago tapi punya masalah form renang yang akut? Nah, yang mana yang paling susah dikoreksi coach? Nah tadi yang saya bilang kembali lagi nih, karena kan gini, yang belajar berenang ini kan bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak kan kesulitannya ya mereka bermain Ben. Tapi untuk dibentuk mudah gitu loh. Kalau si anak ini juga lagi mood, ya kan. Nah kita cari moodnya ini yang kadang-kadang susah ya. Nah tapi kalau untuk orang yang sudah seperti kita ya, udah masuk berenang event mau ikut umur 30 ke atas, pasti kan mereka ada apa ya, keterbatasan mengenai flexibility pasti berubah. Benar nggak? Flexibility berubah, kita juga nggak tahu mereka punya stresnya seperti apa di kantor dan lain-lain gitu. Nah memang problemnya itu selalu ada beberapa orang ya, misalnya gini, kita kasih tahu gitu ya, kita kasih tahu dia latihan mungkin 10 meter benar, sisanya nggak benar. Nah makanya saya ngomong sama Benny bahwa sebenarnya untuk latihan teknis ya, untuk latihan teknik benar itu buat saya paling cocok di kolam 20 meter. 25 ya? Cocok banget. Karena apa? Oh, kalau 50 kepanjangan. Kepanjangan, betul. Capek. Jadi untuk orang yang kita mau rubah teknik paling enak 20 meter, karena apa? Karena untuk 25 meter itu mereka masih fokus di teknik tersebut. Tapi kalau sudah 50 meter, 25 aja mereka udah 20 aja mereka udah pasti berubah. Karena yang dikejar bukan lagi teknik, yang dikejar adalah gue pengen sampai. Iya, benar. Nah, itu yang jadi kendala gitu loh. Nah, makanya kenapa saya suka ngajar kelas itu ada yang di kelas 25, buat saya itu khusus buat teknik. Ketika teknik dapat, aku ini insight loh, gue terus terang aku kalau ditaruh di kelas 25 aku kayak merasa diremehkan. Kok pendek banget sih? Enggak coach ya? Iya. Malah buat saya, kalau saya nih misalnya nih, saya baru pertama kali lagi berenang gitu ya, saya pasti di kolam 25 dulu. Saya perhatikan dulu apa yang salah dan karena apa? Ketika 25 saya stop, saya bisa revisi lagi ya. Revisi. Tapi kalau udah 50, orang udah nggak ngejar lagi tekniknya. Yang gue kejar adalah gue sampai aja. Gue sampai akhirnya ya dia cuman 20, lama-lama sisanya kembali lagi ke form yang dia salah gitu. Nah memang banyak teman-teman juga yang Benny bilang tuh bener ya. Merasa di underestimate padahal dia nggak tahu. Banyak orang-orang contohnya juga ada misalnya ini orang ya, kan kita kan try and error ya. Oke, ini orang udah mulai bisa, terus kita taruh naik kelas ke berikutnya. Ternyata di berikutnya ini dia ternyata dia nggak terlalu formnya bisa berubah-berubah, berantakan lagi. Nah memang kita kadang-kadang mikir udah deh kita kembalikan dulu sampai dia mateng. Tapi kadang-kadang orangnya berpikir, wah ada apa nih di gua? Kok lu kembaliin gua ke kelas yang sebelumnya? Nah kadang-kadang temen tuh ada rasa gengsinya juga, jadi ada rasa kompetitif juga. Menurut saya sih wajar-wajar aja Ben. Cuman kan saya jadinya gini, lu bayar gua kasih lu yang terbaik loh, gitu loh. Betul. Nah kadang-kadang suka mentoknya di situ Ben. Jadi kadang-kadang kita harus main tuh emang apa ya, tarik ulur gitu istilahnya. Saya lihat orang ini nggak bisa diginiin, oke kita taruh di sini. Tapi nanti dia nggak bisa mencapai titiknya yang kita mau gitu. Akhirnya kita harus ngomong pelan-pelan, kita rubahnya bagaimana sehingga dia nggak terlalu kelihatan, dia harus balik lagi ke awal gitu. Itu yang memang banyak ya, yang seperti itu lumayan banyak ya. Kadang-kadang ada yang sampai marah. Cuman ya kita kan pikirnya gini, ya kan kalau kita nggak dibayar ya,
gue mah taruh di mana aja enak Ben. Nah, Tapi karena kita dibayar, kan kita ada tanggung tanggung jawab, jawab, bener nggak? betul. Nah jadi kadang-kadang kita kasih yang bener, kadang-kadang orang itu suka Salah marah. terima, Iya. salah terima. Padahal nggak begitu juga gitu. Soalnya memang yang saya bilang ya, bahwa jadi perenang aja, jadi perenang yang benar aja, bukan benar artinya yang lumayan baik aja itu bertahun-tahun. Apalagi jadi orang perenang yang memang bagus banget. Kalau gitu kan atlet bertahun-tahun, berhari-hari latihan kayak teman-teman, bener nggak? Ya. Kalau cuman seminggu 2 kali jadi atlet, semua jadi atlet renang Ben. Bener nggak? Susah gitu loh. Nah itu sih Ben, Iya, siap. kendalanya di situ doang. Coach, by the way, itu emang punya apa ya, hubungan saudara sama Reza Radian? Iya, banyak yang mirip. Ini rambut aja nggak, gara-gara covid nih, gara-gara covid nggak bisa potong rambut nih jadinya. Aduh. Oke Coach, terima kasih atas waktunya. Makasih Ben. Ya. Terima kasih buat waktunya. Teman-teman kalau mau tanya-tanya seputar latihan renang sama Coach Adi bisa langsung ke Instagram beliau. Apa Ya. Coach? Instagramnya? Tim_Cupang ya. Nah, tim TIM. TEAM Team _CUUPANG. Ya, nanti ada di bawah ya ditulis ya. Tim Cupang. Tim Itu Cupang. adalah Instagram tim Coach Adi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya. Thank you. Itu tadi hasil obrolan saya dengan Coach Adi Riyadi. Tapi jika kamu masih punya pertanyaan, silakan tulis di komentar di bawah ya. Atau jika kamu punya usul video apa lagi yang harus saya buat ke depannya, juga silakan komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, like video ini, dan sebarkan video ini di lingkungan sekeliling kamu. Dengan kamu subscribe channel ini, maka kamu membantu saya bikin lebih banyak konten-konten positif tentang triathlon yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.